Sword of Coming, episode 213. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat Chen Pingan menuruni tangga dan kembali ke tempat duduknya, dia telah melewatkan dua pertempuran besar. Pendeta Tao Zhangshan, yang duduk di kursi sebelah, segera bangkit berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih ketika melihat Chen Pingan, yang membalas hormat sebelum menerima lencana giok yang dikembalikan kepadanya. Untuk pertempuran yang diumumkan ke publik antara musuh bebuyutan ini, medan perang tidak ditetapkan di medan petir angin atau Gunung Sun Skok demi memastikan keadilan. Medan perang yang ditunjuk adalah panggung ilahi kuil angin salju. Sebagai tanah suci militer, kuil angin salju bersahabat dengan kekuatan yang lebih besar daripada gunung bela diri sejati, dan juga selalu menjaga profil yang lebih rendah. Para pengikut yang meninggalkan sekte untuk melakukan perjalanan jauh sebagian besar melakukannya dengan tujuan eksplorasi dan pelatihan ketimbang untuk terjun ke medan perang. Jadi, kuil angin salju memiliki hubungan baik dengan kedua sekte tersebut dan tidak akan memihak salah satu dari keduanya. Adapun alasan kuil angin salju memilih panggung ilahi, salah satu alasannya adalah karena letaknya di puncak gunung yang tinggi, sehingga memberikan pemandangan yang menakjubkan dan cakrawala yang luas. Secara visual, panggung ilahi adalah lokasi yang paling indah di seluruh kuil angin salju. Selain itu, platform ilahi memiliki sedikit sekali pengikut dan hampir seluruhnya disokong oleh Wei Jin, tetapi karena berbagai alasan seputar guru Wei Jin, ia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan sekte tersebut, jadi mungkin saja kuil angin salju mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah jumlah pengikut di platform ilahi. Setelah mendengar hasil dua pertempuran pertama dari Kyushi, Chen Pingan tercengang. Medan petir angin kalah dalam kedua pertempuran tersebut, kehilangan dua pendekar pedang yang terkenal dan tangguh, keduanya gugur di tangan lawan mereka di Gunung Sun Skok. Pada pertarungan kedua, kedua petarung telah tewas, tetapi pendekar Sun Skok Mountain berhasil bertahan hidup sedikit lebih lama daripada lawannya dari Wind Lightning Field, jadi menurut aturan, Wind Snow Temple menetapkan kemenangan untuk Sun Skok Mountain. Meskipun panggung ilahi itu luas, tidak banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran. Ada sekelompok kecil bangunan yang terletak di sudut timur laut panggung ilahi, dan hanya para pemurniki dari benua Vial Harta Karun Timur yang memiliki status dan basis kultivasi memadai yang diizinkan untuk menyaksikan pertempuran dari bangunan-bangunan tersebut. Adapun siapapun yang ingin menonton, mereka hanya dapat melakukannya dari jauh dari gunung lain di kuil angin salju. Oleh karena itu, kedua sekte yang berseberangan itu menduduki hampir seluruh platform ilahi. Setelah berbincang-bincang sebentar, Chen Pingan baru menyadari bahwa Zhangshan bahkan belum pernah mendengar tentang medan petir angin dan Gunung Sun Skok sebelumnya. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Para pemurniki dari benua buluh lengkap selalu menjunjung tinggi diri mereka sendiri, dan sebagai benua terkecil dari 9 benua, benua Vial Harta Karun Timur selalu dipandang rendah. Barangkali hanya orang-orang seperti Mountain Cliff Academy, Lakeview Academy, dan orang-orang seperti Cui Chan, Song Changjing, dan Wei Jin yang layak mendapatkan rasa hormat di mata para kultivator komplete Red Continent. Terlebih lagi, mengingat basis kultivasi Zhangshan dan fakta bahwa ia berasal dari benua yang berbeda, akan jauh lebih aneh jika ia mengetahui begitu banyak tentang benua botol berharga timur. Seluruh benua menyadari bahwa Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain adalah musuh bebuyutan. Di arena pertarungan pedang di bagian terdalam Wind Lightning Field, terdapat sisa-sisa matriarki Sun Skok Mountain. Setelah kematiannya dalam pertempuran, dia terus terpapar pada alam hingga hari ini, dan bukan hanya Wind Lightning Field tidak mau mengembalikan jasadnya agar para pengikut Sun Skok Mountain dapat mengadakan pemakaman yang layak, bahkan pedang panjang yang menusuk kepalanya untuk mengakhiri hidupnya juga tidak dicabut. Tubuhnya tetap berada di arena pertarungan pedang agar semua murid dan pengunjung Wind Lightning Field dapat ternganga dan mengejeknya, dan sudah seperti ini selama 300 tahun. Ini adalah penghinaan tingkat tinggi. Gunung Sun Skok berdiri di puncak ilmu pedang di benua ini, dan terus berkembang pesat selama 300 tahun terakhir. 3 generasi murid termudanya bahkan lebih luar biasa daripada murid-murid dari Wind Lightning Field, dan kira-kira setiap 60 tahun sekali,
seseorang dari Gunung Sun Skok akan menantang Wind Lightning Field untuk mendapatkan kembali jasad matriark mereka. Namun, penguasa Wind Lightning Field, orang yang sama yang telah membunuh matriark Sun Skok Mountain, hidup selama 300 tahun lagi setelah pertempuran itu. Meskipun Sun Skok Mountain telah menghasilkan banyak sekali keajaiban selama masa ini, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan penguasa lapangan tersebut. Jika berhadapan dengan mereka yang menantangnya, dia memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi dibandingkan dengan yang dia lakukan terhadap pemimpin Sun Skok Mountain, tetapi dia jelas tidak baik atau murah hati sama sekali, baik dengan memutuskan jembatan keabadian sang penantang, maupun menghancurkan pedang pusaka mereka. Kenyataannya, bagi para kultivator Gunung Sun Skok, ini merupakan nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan mereka lebih memilih mati dengan gagah berani di medan perang daripada harus menerima nasib yang begitu mengerikan. Inilah asal mula kisah klasik, seorang pria dari Wind Lightning Field mendominasi seluruh gunung. Akhirnya, penguasa Wind Lightning Field meninggal dunia, dan konon ia telah memasuki siklus reinkarnasi di awal musim semi. Kepergiannya juga bertepatan dengan berlalunya 60 tahun sejak tantangan terakhir, dan meskipun Wind Lightning Field telah berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakannya, para kultivator Sun Skok Mountain entah bagaimana masih bisa mengetahuinya. Begitu berita ini bocor, para petani di Sun Skok Mountain sangat gembira, ada yang mempersembahkan dupa dan anggur untuk mendiang matriarki mereka, sementara beberapa petani tua yang masih hidup karena penghinaan 300 tahun lalu minum sampai mabuk berat. Para pendekar muda Sun Skok Mountain bersemangat untuk maju, karena akhirnya diberi kesempatan untuk membalas dendam atas 300 tahun penghinaan yang telah mereka derita. Sun Skok Mountain telah memenangkan 2 pertempuran pertama dengan sangat meyakinkan, dan sebagai hasilnya, pertempuran ketiga yang seharusnya menentukan hasil kontes menjadi sama sekali tidak diperlukan. Kyushi sebenarnya merasa sedikit khawatir. Di matanya, pertempuran terakhir kemungkinan besar tidak akan terjadi. Wind Lightning Field telah kalah dalam 2 pertempuran, dan mereka berhasil menyelamatkan muka di pertempuran kedua, di mana kedua petarung gugur. Namun, jika mereka kalah dalam pertempuran terakhir, itu akan menjadi 3 kekalahan berturut-turut, dan reputasi Wind Lightning Field akan hancur total. Jika Wind Lightning Field berhenti di sini, setidaknya dapat dikatakan bahwa mereka bermurah hati dalam kekalahan. Tiba-tiba, Chen Pingan teringat pada pendekar pedang Liu Baqiao, yang telah menemaninya ke gunung untuk mencari pohon model, dan dia berkata, Wind Lightning Field pasti akan bertarung dalam pertempuran ketiga. Bagi Chen Pingan, Liu Baqiao bukanlah kawan atau lawan. Namun, di antara sekelompok kultivator yang datang ke kota kecil itu dari dunia luar, ia adalah salah satu yang meninggalkan kesan mendalam pada Chen Pingan, dan ia hanya punya firasat bahwa sekte yang mampu melahirkan pendekar pedang seperti Liu Baqiao pasti tidak akan mundur hanya demi menyelamatkan muka. Benar saja, setelah perbincangan rahasia 3 pihak antara kuil angin salju, medan petir angin, dan Gunung Sun Skok, guru kuil angin salju yang bertubuh pendek dan kekanak-kanakan itu memimpin 2 orang kultivator ke tengah panggung ilahi. Di sana ia mengumumkan akan segera dimulainya pertempuran ketiga. Gunung Sun Skok telah mengirimkan Sujia, dengan pedang panjang terikat di punggungnya dan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya. Seperti biasa, penampilannya sungguh memukau. Pendekar pedang yang mewakili medan petir angin adalah murid terakhir dari guru lapangan, dan namanya adalah Huang He. Ia membawa kotak pedang besar di punggungnya, dan tidak jelas apakah ada satu pedang besar di dalamnya atau beberapa pedang kecil. Hampir semua perhatian terpusat pada pendekar pedang muda itu, namun sebaliknya, Chen Pingan tengah mengalirkan ki sejati dalam tubuhnya, dan tatapannya tertuju pada gugusan bangunan di panggung ilahi, mencoba menemukan orang tertentu. Gulungan itu memang tidak terlalu besar, tetapi salah satu alasan utama praktik ini begitu populer adalah karena para pemurniki dan seniman bela diri memiliki penglihatan yang jauh lebih unggul dibandingkan orang kebanyakan. Seorang manusia biasa hanya melihat sebutir pasir, sementara seorang leluhur Dao dapat melihat seluruh dunia. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata Chen Pingan saat ia mengambil beberapa daun teh lidah burung pipit untuk dikunyah. Berdiri di koridor lantai atas sebuah gedung tinggi, seorang pria tua bertubuh tegap berjubah putih. Lengannya disilangkan di depan dada sambil memandang ke bawah ke alun-alun di panggung ilahi, dan di sana, di bahunya, duduk seorang gadis kecil berwajah rumit.
Lelaki tua itu berdiri sedikit di sebelah kanan relatif terhadap bagian tengah, dan semua orang di sebelahnya merupakan tokoh yang sangat dihormati di Gunung Sunskok, memancarkan aura kolektif luas yang menjulang langsung ke surga. Chen Pingan menatap tajam pria tua berbaju putih itu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke gedung tinggi lain, yang telah ditugaskan oleh panggung ilahi untuk para kultivator medan petir angin. Hanya ada sedikit pendekar pedang yang berdiri di gedung ini. Berbeda dengan Sunskok Mountain, yang telah mengirimkan hampir semua pendekar pedangnya dari 5 tingkat tengah, Wind Lightning Field hampir tidak mengirimkan seorang pun ke acara tersebut, dan sebagian besar dari mereka tampak cukup muda. Misalnya, Liu Baqiao duduk di pagar dengan postur yang tidak sopan, tetapi meskipun sikapnya acuh tak acuh, ada pandangan muram di matanya setelah 2 kekalahan berturut-turut yang diderita oleh Wind Lightning Field. Zhang San dengan saksama mengamati pemandangan yang sedang berlangsung, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini akan segera dimulai. Qiu Xi tersenyum sambil berkata, dalam 2 pertempuran pertama, kedua belah pihak memang bertujuan untuk saling membunuh. Namun, hasil pertempuran ini tidak penting, jadi kukira pertempuran ini akan lebih bersifat balas menembak dan tidak akan sesengit 2 pertempuran sebelumnya. Chen Pingan menahan diri untuk memberikan pendapat apapun tentang masalah tersebut. Pikirannya masih tertuju pada si kera penggerak gunung dari Gunung Sunskok itu. Chen Pingan diam-diam menghafal semua wajah yang ia lihat di paviliun yang diperuntukkan bagi para kultivator Gunung Sunskok. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hanya dengan mengenali musuh, ia dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dibandingkan mendengar tentang orang-orang ini dari orang lain, jauh lebih dapat diandalkan untuk melihat mereka dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin orang-orang ini akan menghalangi jalannya selama pendakiannya ke puncak gunung nanti, jadi mereka semua adalah musuh potensialnya. Tentu saja, ia masih sangat jauh dari mencapai titik itu. Lagi pula, saat ini, ia masih seorang seniman bela diri tingkat 3. Lelaki tua bertopi bulu cerpelai itu merenung, gadis bernama Sujia itu kemungkinan besar sedang tidak dalam masa-masa indah. Pendekar pedang muda yang duduk di ujung kanan menepuk-nepuk sarung pedangnya seperti biasa sambil mengangguk setuju. Kekalahannya sudah dimeteraikan. Sayang sekali labu pemelihara pedang jatuh ke tangannya. Kurasa kau takkan bisa menemukan labu pemelihara pedang ketiga seperti itu, bahkan di seluruh benua Rit lengkap. Benar saja, pertempuran berakhir hanya setelah 3 kali pertukaran. Sujia telah menghunus pedangnya dan melepaskan pedang terbang terikat dari labu pemeliharaan pedangnya, tetapi ia tetap dikalahkan telak oleh Huang He. Ternyata, peti pedang besar di punggungnya dipenuhi pedang-pedang kecil, dan seolah-olah ia sedang membawa sarang lebah di punggungnya. Tidak ada satupun pedang terbang terikat. Sebaliknya, ia unggul dalam mengendalikan sejumlah besar pedang terbang sekaligus, dan Sujia sama sekali tak berdaya untuk membalas. Satu pedang menembus lengannya yang memegang pedang, pedang lain memutuskan tali merah yang mengikat labu pemelihara pedang ke ikat pinggangnya, dan terakhir, sepasang pedang terbang menembus pergelangan tangannya. Saat ia jatuh ke tanah bersimbah darah, ia sudah pingsan. Tidak banyak bidadari yang benar-benar dikagumi di benua Vial Harta Karun Timur. Mantan gadis giok, He Xiaoliang, tak diragukan lagi berada di puncak daftar, diikuti oleh Sujia dan 3 atau 4 wanita lainnya. Mereka adalah dewi-dewi yang telah turun ke dunia fana di mata para pemurni ki pria muda yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dihujani cinta dan kekaguman. Bahkan ada yang bercanda bahwa sejak Sujia terkenal, jumlah murid baru Gunung Sunskok setiap tahunnya telah meningkat hingga 30%. Huang He berdiri di samping Sujia, dan dia mengangkat satu kaki sebelum melangkah ke labu pemeliharaan pedang yang luar biasa itu, dengan lembut menggulungnya maju mundur di bawah kaki. Sudut bibirnya sedikit terangkat saat dia menyapukan pandangannya ke sekelilingnya, lalu akhirnya menatap paviliun tempat semua tokoh terhormat Sunskok Mountain berkumpul. Pedang terbang hitam pekat melesat keluar dari gelabelannya, dan terdengar berdengung. Begitu pedang terbang itu muncul, angin dan awan yang tadinya tenang di sekitar panggung ilahi langsung berubah menjadi hiruk-pikuk yang kacau balau. Setelah pertunjukan provokasi publik itu, Huang He menarik pedang terbangnya yang terikat, lalu berseru ke arah paviliun, dalam 60 tahun, aku akan mengunjungi Gunung Sunskok untuk memberikan tantangan, dan aku akan mengklaim kepala lain untuk ditempatkan di medan petir angin kita. Seorang pendiri Sunskok Mountain yang sudah tua yang berdiri di lantai atas paviliun sangat marah mendengar hal ini,
dan dia hampir tidak mampu menahan keinginan untuk menyerbu ke alun-alun dan menginjak-injak bajingan kecil yang sombong ini sampai mati. Tiba-tiba, pintu lantai atas paviliun tempat para kultivator Wind Lightning Field berada terbuka, dan seorang pendekar pedang berjubah hitam yang tampan muncul dari dalam. Ia lalu menatap pendiri Sunskok Mountain yang sudah tua sambil menyindir, "Tidak baik bagi orang tua seperti kita untuk mengganggu junior-junior ini. Kalau kau mau bertarung, bagaimana kalau aku yang jadi lawanmu?" Begitu pendekar pedang itu muncul dari paviliun, bukan hanya pendiri Gunung Sunskok yang tua itu tertegun hingga terdiam, semua kultivator Gunung Sunskok yang lain juga benar-benar tercengang, dan secercah keputusasaan muncul di mata mereka. Pria ini tak lain adalah Li Tuanjing, penguasa medan petir angin. Ia memang seorang pendekar pedang yang luar biasa, mencapai tingkat ke-10 di usianya yang baru 40 tahun, tetapi yang sangat aneh adalah ia tidak mengalami kemajuan lebih lanjut dalam basis kultivasinya selama beberapa abad setelahnya. Akan tetapi, meskipun ia belum mencapai 5 tingkat atas, ia tetap dianggap sebagai salah satu dari segelintir pendekar pedang paling tangguh di seluruh benua botol harta karun timur, dan tentu saja yang paling menakutkan di antara semua pendekar pedang tingkat ke-10 di benua itu. Sebelum mencapai tingkat ke-11, Wei Jin juga mengakui bahwa ia bukan tandingan Li Tuanjing. Bukankah seharusnya dia sudah meninggal? Li Tuanjing mengabaikan para kultivator Gunung Sunskok yang kebingungan. Ia mengangkat kepalanya sambil tersenyum, seolah-olah sedang menatap semua orang yang menyaksikan pertempuran dari balik layar. Ia kemudian menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangannya yang lain, lalu dengan lembut menggerakkan kedua jari itu di udara dengan jentikan pergelangan tangannya. Angin sepoi-sepoi langsung terlepas dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi seberkas pedang ki yang besar, dan berputar-putar di langit di atas panggung ilahi, memutuskan hubungan antara panggung ilahi dan dunia luar. Semua orang yang ada di dalam gulungan itu benar-benar tercengang, sementara mereka yang berada di luar gulungan itu sama tercengangnya. Berdiri di paviliun tinggi di panggung ilahi, Li Tuanjing tidak menyerang para kultivator Gunung Sunskok, juga tidak mengeluarkan ancaman apapun. Sebaliknya, ia hanya mengamati awan yang berarak di kejauhan, tampak linglung. Para kultivator kuil angin salju merasa lega melihat hal ini. Sebagai pendekar pedang tingkat 10 yang paling tangguh, kekuatan Li Tuanjing hampir tak tertandingi. Setiap kali seorang pemurni Qi dianggap yang terbaik di antara kelompok tertentu, terutama dalam konteks seluruh benua, maka mereka pasti akan sangat menakutkan. Misalnya, saat Song Changjing dianggap sebagai seniman bela diri tingkat 9 yang paling tangguh di benua itu, dikatakan bahwa ia telah menampilkan kehebatan tempur tingkat ke-10 selama pertempuran di ibu kota.